Lu ngerasa berat badan lu udah gak terkendali, lu udah masuk kategori obesitas. Lu udah coba diet, lu udah coba olahraga, lu udah coba latihan 5 kali seminggu, ditambah tambahan kardio 1-2 kali seminggu, tapi angka di timbangan lu masih stagnan. Kebanyakan orang obesitas pasti udah mikirnya berat badan mereka ini udah krisis. Kondisi kesehatan mereka udah krisis. Itu kenapa mereka pasti pengen banget turunin berat badan dengan cepat. Kalau jadi orang obesitas itu, turun 10 kilo aja udah bersyukur banget. Tapi kembali lagi, mereka salah strategi atau mereka nggak ngerti sama tubuh sendiri. Di video ini gue mau bantu lu kasih perspektif yang realistis dan sustainable untuk lu yang mau turunin berat badan dari obesitas ke ideal. Tanpa stres, tanpa drama, dan tetap bisa enjoy kehidupan lu sehari-hari. Ini nih, langkah-langkah fat loss yang lu bisa ikutin untuk lu bisa menurunkan berat badan dari obesitas ke ideal. Oke, gue sendiri bukan orang yang pernah obesitas atau kelebihan berat badan. Gue di sini mulainya sebagai orang yang skinny fat. Tapi gue paham persoalan obesitas ini. Karena gue pernah menghandle klien gue yang dia itu sendiri berat badannya obesitas. Nah, lu harus ngerti, fat loss dan penurunan berat badan untuk orang obesitas itu awalnya cepet banget. Dikarenakan tubuh lu sendiri punya cadangan energi yang berlebih. Jadi penurunan berat badan ini terlihat sangat signifikan di awal. Tapi nanti lu jangan kaget kalau misalkan berat badan lu stuck. Semakin lean tubuh lu, semakin susah hilangnya lemak. Karena tubuh kita itu pinter. Dia nggak mikirin diet-dietan. Tubuh kita itu cuma mau bertahan hidup. Maka ketika kita semakin lean, tubuh kita akan protektif terhadap energi. Dan pasti hormon-hormon kita mulai menyesuaikan. Itu kenapa ketika lu turun berat badan secara signifikan, nanti ada poin di mana kita akan stuck berat badannya. Dan itu wajar banget. Karena berat badan kita yang baru itu menyesuaikan dengan kalori yang baru juga. Jadi sabar dan realistis itu kunci. Progres memang nggak terus-terusan. Ada momen-momen kita stagnan. Tapi di situ waktunya untuk kita bersabar dan menunggu. Jangan langsung ubah-ubah pola makan atau pola latihan dulu. Kita menunggu dulu sampai badan kita menyesuaikan dengan berat badan yang baru. Lalu pasti dengan otomatis berat badan akan turun lagi. Kebanyakan orang obesitas itu pasti pengen turunin berat badan secara cepat. Karena mereka berpikir kondisi dan kesehatan mereka itu sudah krisis. Tapi di sini justru gue mau kalian untuk tenang dulu. Karena ketika kalian ingin menurunkan berat badan secara cepat, kemungkinan kalian akan berpikir, gue butuh olahraga yang membakar kalori banyak. Nah justru ketika kalian kondisinya sedang obesitas, kita mau menghindari olahraga yang ekstrim dan intensitas tinggi. Seperti basket, lari jarak jauh, pedal, dan olahraga lainnya. Karena ketika kita obesitas, setiap hari aja kita sudah membawa berat badan kita nih. Contoh, kalau misalkan berat badan seseorang itu 120 kilo, ya mereka membawa berat badan mereka itu setiap hari. Ketika hanya mungkin berjalan, ketika mereka duduk, tentu aktivitas sehari-hari aja itu sudah menargetkan sendi. Dan pasti sendi kita itu sudah overuse. Ditambah lagi kalau misalkan kita tetap olahraga yang ekstrim, itu pasti resiko cedera itu sangat tinggi di tubuh kita. Karena ketika kita berolahraga ekstrim, sendi kita pasti akan digunakan lagi. Dan tubuh kita itu belum terbiasa dengan olahraga yang ekstrim seperti itu. Resikonya juga biasanya itu bisa ke jantung. Bahasanya kita aja yang berat badan ideal aja belum tentu melakukan olahraga ekstrim. Itu kenapa kita mau fokus dulu ke latihan yang low impact tapi efektif. Untuk orang obesitas itu mulainya dengan berjalan kaki dulu. Mereka bisa coba di treadmill. Ya waktunya 20-30 menit aja. Dan di sini kita maunya jalan santai aja, nggak perlu di incline atau nggak perlu fast walk. Gue selalu rekomendasi ketika kita mau berjalan, kita bisa menggunakan smartwatch. Karena smartwatch ini akan membantu kesadaran kita untuk berjalan lebih banyak. Kita bisa mulai dulu dari 5.000 sampai 10.000 steps. Dengan seperti ini, kalian tetap bisa berolahraga dan tetap bisa konsisten tanpa harus mengalami cedera. Banyak yang berpikir ketika mereka obesitas, olahraga itu nomor 1. Padahal faktanya tidak seperti itu. Kalau misalkan lu olahraga sering, lu olahraga disiplin, atau lu banyak aktivitas, tapi nutrisi lu kurang baik, itu sama aja bohong. Kalau gue sendiri selalu menggunakan prinsip 80/20. Fat loss itu ditentukan 80% dari makanan dan 20% dari latihan atau aktivitas sehari-hari. Nah, jadi prioritas kalian di sini adalah fokus di makanan dan 20% ke aktivitas fisik. Di sini bukan artinya kalian pola makannya itu ekstrim. Hanya kalian lebih perlu untuk prioritaskan nutrisi dibanding latihan. Karena kita berhadapan dengan nutrisi ini setiap hari. Jadi kalian bisa mulai belajar mengenai nutrisi. Mungkin kalian bisa mencoba intermittent fasting, atau kalian bisa mencoba menghitung kalori, atau bahkan kalian hanya stop makan gula dan goreng-gorengan aja dulu. Tapi makan makanan rumah seperti biasa. Dengan kalian mencoba untuk cut gula, itu aja efeknya sudah sangat signifikan. Jadi apapun itu strateginya kalian, tolong dilakukan secara mudah dan sederhana agar kalian bisa konsisten.
Nah, dikarenakan kalian ada kondisi obesitas, kalian nggak bisa terlalu banyak aktivitas bergerak pastinya. Karena kalian cepat lelah, atau mungkin resiko kalian untuk cedera itu tinggi. Di sini yang kalian harus lakukan adalah perbanyak NEAT. Apa sih NEAT itu? NEAT adalah singkatan dari Non-Exercise Activity Thermogenesis. Jadi ini adalah aktivitas di luar gym, aktivitas sehari-hari kita. Seperti mungkin cuci piring, mungkin membereskan kamar, atau sesimpel kita mau ngambil barang. Nah, perbanyak NEAT ini adalah strategi yang baik untuk fat loss. Dikarenakan NEAT ini, itu efeknya jauh lebih signifikan dibanding kita melakukan kardio. Kelihatannya remeh ya, hanya melakukan aktivitas di rumah. Tapi ternyata aktivitas di rumah ini, itu yang paling mempengaruhi fat loss. Karena dilakukan setiap hari, dan kita nggak butuh effort atau fokus yang tinggi. Jadi contohnya kalian bisa mulai lebih banyak menyapu mungkin, kalian bisa mulai membereskan kamar kalian. Hal-hal seperti ini tuh nggak ada ruginya kok. Selain kalian fat loss, rumah kalian mungkin bisa lebih rapi dan lebih produktif. Ini akan membantu juga untuk motivasi kalian untuk memulai gaya hidup sehat. Contoh lagi, kalau kalian bisa mau meningkatkan NEAT, kalian bisa melakukannya dengan sengaja. Jadi misalkan ketika kalian mau naik lift, atau kalian ada barang ketinggalan, kalian sengaja yang ambil sendiri, bukan minta orang lain. Ini akan meningkatkan NEAT dan tentu akan membantu fat loss kalian. Kebanyakan orang obesitas itu berpikir, kalau misalkan mereka itu kardio dulu, agar berat badannya turun dulu, baru mereka mulai strength training untuk membangun massa otot. Sayangnya ini kurang efisien, dan kalian bisa kehilangan massa otot yang berlebih. Dikarenakan strength training ini akan membantu kalian membangun massa otot, dan kardio ini membantu bakar kalori ekstra. Nah, kenapa kalian butuh membangun massa otot? Karena jika kalian memulai dengan hanya kardio, dan ketika kalian sudah ke berat badan yang ideal, dengan massa otot yang kurang, kebutuhan kalori atau asupan untuk tubuh kalian, itu pasti nggak tinggi-tinggi banget. Dikarenakan kalian nggak memiliki massa otot. Massa otot yang lebih banyak sama dengan kalori yang terbakar setiap harinya lebih banyak. Itu kalian kayak punya bank lebih besar, dan kalian bisa masukin uang lebih banyak. Nah, di sini gue asumsi kalian bukan hanya mau tubuh yang ideal, tapi kalian akan bisa lebih fleksibel karena kalian masih menikmati hidup kalian. Ini tentu adalah cara yang lebih efisien untuk menurunkan lemak serta menjaga berat badan kalian. Kalau lu masih obesitas dan lu punya cadangan lemak yang banyak, ini adalah kesempatan untuk kalian melakukan fasted workout atau fasted cardio. Memang tetap fondasi untuk fat loss itu tetap di kalori. Tapi ketika kalian sudah menjaga kalori kalian, dan kalian tetap melakukan fasted workout atau fasted cardio, itu tentu akan membantu fat loss kalian lebih cepat. Jadi tubuh kita itu akan menggunakan lemak sebagai cadangan energi ketika kita berolahraga. Tapi kembali lagi, kalian harus menyesuaikan dengan gaya hidup kalian, dan dengan kondisi tubuh kalian sekarang. Ketika kalian melakukan fasted workout ini, dan kalian mulai merasakan lemes, ya nggak perlu dipaksa juga. Mulai langkah kecil dulu aja, dan tingkatin intensitas sesuai kemampuan lu, agar perjalanan fat loss lu bisa konsisten dan enjoyable. Nah, memang ketika kita obesitas, terkadang kita perlu metode yang lebih simple. Dikarenakan kondisi tubuh kita ini sudah krisis. Itu kenapa gue mau kalian menggunakan filosofi minimalis. Jadi kalian hanya melakukan apa yang esensial dan efektif bagi tubuh kalian, tanpa perlu stres atau burnout. Di dalam perjalanan obesitas ke berat badan yang ideal ini, pasti kalian akan mengalami banyak perubahan di dalam pola pikir kalian. Nah, gue ada kabar baik. Gue baru aja rilis free ebook buat kalian. Di dalam free ebook ini, gue memberikan panduan pola pikir yang sehat, sebelum bahkan kalian memulai gaya hidup sehat. Jadi cocok banget buat kalian yang obesitas dan memulai gaya hidup sehat. Slotnya ini terbatas banget, jadi pastiin lo ambil sekarang sebelum penuh. Klik link di kolom deskripsi untuk mendapatkan ebook kalian. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi, karena itu akan sangat membantu gua untuk membuat konten seperti ini. Dan biar lu gak ketinggalan di dalam perjalanan ini.